Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, muhajirin muhajirat, shaimin shaimat, kembali bersama dengan kami Media Dakwah An-Najah. Kita sedikit mengkaji apa yang telah kita tulis beberapa tahun yang lalu, bagaimana agar Ramadan terasa manis dan indah bagi kita semuanya. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 perkara yang harus ada dalam diri kita agar kita bisa menikmati bulan Ramadan, agar kita bisa menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh keindahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana kita bisa menikmati ibadah-ibadah di dalamnya, tidak menjadi beban dan bebal bagi kita semuanya. Baik, yang pertama kata para ulama adalah apa? Saudara sekalian, lazimi lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak zikir, Allah akan memudahkan segala urusan kita termasuk ibadah dan berbagai macam syariat di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia curhat. Dia bilang begini, "Ya Rasulullah, inna syara'i qad kathurat." Ya Rasulullah, syariat ini sudah sangat banyak. Ada syariat infak, sholat, ada infak birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, mencari nafkah bagi istri dan keluarga. Kemudian ada syariat jihad, ada syariat dakwah dan lain sebagainya. Ya Rasulullah, inna syara'i qad kathurat. Syariat sudah sangat banyak sekali. Fababun natamassaku bihi jami'. Tolong tunjukkan kepada kami satu bab, satu masalah, satu pegangan, satu kunci yang menyebabkan, yang membuat kami bisa melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke lidahnya, lalu beliau berkata, bersabda, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Hendaklah saudaraku, lisanmu ini basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, zikir ini tidak memakai biaya mahal. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai suatu waktu Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa, "Ya Rabb, alimni syai'an ad'uka bihi wa adhkuruka bihi." Ya Allah, tolong beritahu saya sesuatu yang dengannya saya bisa berdoa kepadamu, doa saya mustajab, dan dengannya saya bisa mengingatmu, saya mudah mengingatmu, dan engkau mudah mengingatku ya Allah. Allah pun berfirman, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa pun mengatakan, "Ya Rabb, uridu syai'an akhtassu bika, akhtassu bihi." Ya Rabb, saya ingin satu doa, satu zikir yang khusus untuk saya. Sementara la ilaha illallah kan semua orang tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Wahai Musa, lau anna as-samawati sab'a, andaikan 7 langit dan 7 bumi fi kifatin, diletakkan di satu daun timbangan, wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah berada di satu timbangan, lamalat ilaihi la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, zikrullah. Yang kedua, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita maksimal untuk menjauhi kemaksiatan. Berbagai macam maksiat, berbagai macam dosa itu akan membebani kita melaksanakan ibadah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah seorang abid ahli ibadah pada zaman Bani Israel. Suatu waktu dia melaksanakan perbuatan maksiat dan dia merasa enggak begitu berpengaruh bagi aktivitas dia, rezeki dia dan lain sebagainya. Hingga suatu waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Allah, aku telah melaksanakan kemaksiatan A, B, C. Kenapa saya enggak melihat efeknya padahal katanya maksiat itu berdampak?" Kemudian dia tidur dan dalam mimpinya dia mendengar suara yang entah dari mana. Dia mengatakan, "Wahai hambaku, kamu bertanya kepadaku, apa efek dari kemaksiatanmu?"
dan kamu merasa tidak ada. Wahai hambaku, bukankah aku telah mengharamkan bagimu manisnya bermunajat kepadaku? Kamu nggak lagi merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebabkan apa? Disebabkan karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ada sebagian ulama salaf dalam buku Jamil Ulum wal Hikam dijelaskan, dia mengatakan, saya pernah melakukan sebuah kemaksiatan dan saya melihat efeknya itu pada anak saya, istri saya yang suka membangkang, bahkan sampai pada ternak dan kuda tunggangan saya, itu ada efeknya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas kemaksiatan kalau terus dan diteruskan itu akan meninggalkan noda hitam di hati kita, sehingga kita nggak bisa lagi melihat al-haq wal batil, melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana sesuatu yang bisa membuat kita bahagia yang hakiki, dan mana sesuatu yang membuat kita bahagia yang semu. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mari kita mencari komunitas yang soleh, serta kita cerai-beraikan dunia ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena komunitas itu sangat mendukung kita. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengharuskan kita untuk bergaul dengan komunitas yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dengan komunitas yang soleh. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan bergaul kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan ada yang makan hartamu, makananmu, kecuali kamu berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada salah seorang tabi'in yang bernama Ahmad bin Harb. Dia mengatakan, saya belum pernah merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah Ramadan, ibadah siam, ibadah infak, ibadah sholat dan lain sebagainya, terasa beban bagi dia. Sampai saya melaksanakan 3 hal, baru saya bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata beliau adalah apa? Aku campakkan ridho manusia dan aku hanya fokus ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beliau mengatakan, saya tinggalkan persahabatan dengan orang-orang fasik dan saya hanya bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, beliau mengatakan, saya campakkan kelezatan dunia, kemudian saya mendapatkan kelezatan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 hal ini kita bisa melaksanakannya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, terutama di bulan Ramadan ini. Kita campakkan ridho manusia, fokus ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tinggalkan bersahabat dengan orang-orang buruk dan kita hanya bersahabat dengan orang-orang soleh. Dan yang terakhir, kita tinggalkan dunia, tahalak 3 dengan dunia. Insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan untuk beramal demi akhirat kita. Demikian, barakallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.